لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب وأينما تولوا فثم وجه الله وأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون كل له قانتون بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإذا قضى أمرا فإنما يقول له صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن ذلك من الشاهدين الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirin berkorban bersepuh berdoa jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada ini kita bersyukur kepada Allah untuk kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan waktu kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah, terutama salat maghrib berjamaah dan insyaallah dengan isya berjamaah. Semoga apa yang sudah kita lakukan senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam akhirnya semoga dipadukan kepada Nabi Ta'ala Sayyidul Wujud Sayyidul Mustafa Rasulullah Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia berupa pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in sampai kepada kita dan mudah-mudahan kita khusus untuk berkumpul kembali ini maupun dari muslimin dan muslimat yang sebelum itu diangkat anak Rasulullah dan dia nanti aku sebagai umatnya. Amin. Amin ya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terasa sebentar lagi kita mau memasuki Ramadan. Kita mau hitung hari kan, paling tinggal 8 hari lagi, 8 hari. Dan insyaallah kajian kita di maghrib ini satu kali lagi habis depan. Selebihnya subuh dialihkan ke subuh Kamis. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan untuk kita ini. Semoga Allah memberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan puasa di hari yang akan kita hadapi bersama. Allah mempermudah kita untuk mudah buat puasa. Karena Nabi menyebutkan dalam kalimat itu oleh Ramadan dan kalimatnya orang yang bergembira ketika memasuki bulan Ramadan dan dia akan sesuatu gembiranya sangat datang bulan Ramadan, apalagi sudah senang laksanain Ramadan, tapi bukan senang doang. Kalau senang doang puasa Anda ya sama aja, senang sekaligus kita ini masuk Ramadannya puasa baik-baik di dalam insya-Allah ini adalah bulan bulan yang tidak pernah diberikan kepada umat yang dulu selain kita sebagai umat Nabi Muhammad.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian di Surah Al-Baqarah 114. Ini akan menjelaskan tentang tindakan orang-orang kafir yang menghalangi ibadah pada waktu itu kepada Rasulullah dan para sahabat. Panas juga. Jangan kita tahan. Jadi kali ini panas juga. Silakan. Sebagaimana yang disilati pada awal-awalan kemarin, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengertian kepada kita bahwa mereka pun juga saling tunjuk-menunjuk. Artinya dalam akidah mereka pun tidak saling percaya sebenarnya. Walaupun isbatnya sama-sama Yahudi, tapi mereka sendiri juga bertengkar. Satu sama lain bertengkar dengan bahasa yang kemarin sudah disampaikan. Orang Yahudi berkata Isa bin Nasara wa ala syai'. Orang Nasara pun juga berkata bahwa Yahudi wa ala syai'. Dua-duanya saling berpendapat bahwa mereka itu tidak punya pegangan. Nah, perbedaan atau istilah yang mereka lakukan selama ini nanti akan kembali menghubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah nyatakan wallahu yahkum bainahum yawmal qiyamati bima kanu fihi yakhtalifun. Allah akan menghubung dengan apa yang mereka perselisihkan itu nanti di hari kiamat. Siapa yang paling benar dalam pendapat mereka? Lalu kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang tindakan mereka yang menghalang-halangi Rasulullah dengan para sahabat, termasuk orang-orang yang menghalang-halangi agama Allah. Kata Allah Bismillahirrahmanirrahim, Allahu a'lam bihaqqihi wa man siapakah azlamu kalau zalatan dolim. Kalau azlamu lebih dolim. Ini apa-apa itu disebut. Siapakah yang lebih dolim? Mimman mana masajid Allah, mimman yang melarang mana masajid Allah, yang melarang masjid-masjidnya Allah. Ayyul karwiha, untuk disebut di dalamnya ismuhu, nama Allah. Wasa'a, dan mereka berusaha menyalahiha untuk merobohkan atau menghancurkan masjid. Ulaika, mereka itulah maka tidak ada, tapi yang dimaksud itu maka tidak patut, maka tidak pantas bagi mereka ayyadkhuluha, mereka memasuki masjid illa khaifin, terkecuali adalah sangat lalu bagi mereka di dunia khizyun, ada kehinaan. Walau, dan bagi mereka bil akhirati, di akhirat adzabun azim, ada siksa yang sangat keras. Kembali ke Allah. Ini ayat menjelaskan tentang berkenaan mereka yang selalu melarang masjid-masjidnya Allah. Kata Allah, "Waman azlam." Siapakah yang lebih zalim? Mimman mana masajid Allah ayyadhkuru fiha ismuh. Tentu tidak ada lagi orang yang lebih zalim ketimbang orang yang selalu melarang orang lain untuk menyebut-nyebut Allah di dalam masjid. Ini ayat memang asal-muasalnya ditujukan pada apa yang terjadi di waktu lama. Ada dua pendapat yang menyebutkan bahwa pertama, ini ayat itu menjelaskan tentang adanya dulu orang-orang yang pernah menghancurkan Baitul Maqdis. Siapa dia? Tentunya ada Raja Bukhtushor.
yang terjadi di tahun 586 silam. Nah, ini Raja Bukhtuson atau Raja Nebukadnezar, kalau bahasanya itu dalam bahasa Arab Bukhtuson. Ini raja ini adalah orang Majusi. Kemudian mereka itu bekerja sama dengan Nasrani, lalu menyerang ke Baitul Maqdis. Dalam penyerangan itu banyak orang-orang Yahudi yang dibantai oleh mereka. Bahkan bukan itu saja, Baitul Maqdisnya pun diratakan oleh mereka. Hatta Haikal Sulaiman. Jadi Baitul Maqdis ini bukan sekarang aja, Pak. Mau dihancurkan itu berapa kali? Baitul Maqdis ini. Diratakan oleh mereka. Dengan tujuannya mereka tidak suka ketika ada orang yang beribadah di dalam masjid. Nah, orang yang melarang macam seperti itu orang lebih dolim sebetulnya. Kalau dolim itu memang tidak bagus. Tapi kalau orang ini melarang orang lain untuk tidak boleh di dalamnya disebut-sebut nama Allah, maka ini lebih dolim. Maksudnya ayyul kalbi hasmu itu apa sih? Seperti orang melarang sholat, melarang baca tasbih dalam, melarang ngadain ucapan dingin-dinginan. Tapi kan ini dulu. Lalu sekarang bagaimana? Sebetulnya benar. Ada ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibaratnya memang ini umumnya apa? Bukan karena khususnya sebab. Sebabnya memang orang dulu. Tapi lafaznya ini adalah umum. Berarti mereka pun siapapun dia yang ketika di zaman ini atau zaman nanti ke depan yang tidak suka dengan orang yang menyebut-nyebut Allah di dalam masjid, maka dia itu lebih dolim daripada sebelumnya. Terjadi kan? Tutup masjid itu, tutup masjid, tapi itu kan corona. Tutup masjid itu, bukan dolim itu. Tapi kalau tujuannya dolim, bisa jadi. Atau bahkan bisa jadi juga minuman panah ini kan isyarat. Suatu isyarat yang menunjukkan bahwa kalimat yang melarang itu bisa jadi masjidnya ditutup. Itu pelarangan juga ya. Tapi tujuannya tidak suka gitu. Bukan karena pencegahan kayak kemarin ya. Tujuannya tidak suka ketika di dalam masjid itu ramai. Atau menggagalkan orang lain supaya tidak masuk ke dalam masjid. Dengan segala cara supaya masjid ini kada makmur. Lalu dia pikir ngomong-ngomong supaya orang nggak bisa masuk masjid lagi. Nah, itu juga sama. Bisa termasuk dalam kategori ini. Kita ini berusaha menarik jamaah, menarik masa, sementara di luar sana ada orang yang berupaya supaya masa jamaah ini nggak bisa masuk masjid. Dengan berbagai cara, imam difitnahkan, ketua panitianya korupsi, misalkan, atau difitnahkan imamnya salah, atau imamnya melakukan hal-hal yang di luar hukum gitu. Sampai orang itu nggak mau lagi di situ. Ada orang yang macam begitu. Ada masjid yang sampai bangkrut gara-gara jamaah, gara-gara pengurus. Bahkan di daerah sana ada jamaah atau lingkungan situ, kadang mau lagi kurban di masjid itu. Kenapa? Lantaran dulu pernah terjadi. Ada orang
hadis itu sebelum Idul Fitri dilaksanakan, subuh-subuh sudah cerai. Dengan alasan supaya nanti ketika subuh kada ribut. Tapi kan salah. Jadi kurbannya kurban sunnah, bukan kurban wajib. Jadi menggagalkan orang-orang lain supaya tidak masuk itu sebetulnya laki-laki itu lebih baik. Kenapa larang? Atau bahkan bisa jadi merobohkan, sebagaimana yang terjadi pada Raja Muhtar itu, merobohkan masjid, dihancurkan, diratakan itu masjid. Itu nggak sama, kalau itu lebih baik. Atau di kita ada nggak yang merobohin masjid? Kalau di Samarinda, alhamdulillah. Kita tengok di Medan. Berapa masjid di Medan itu yang sudah dirobohkan? Dengan alasan pertantangannya, dengan alasan karena lingkungannya. Nah itu alasan-alasan seperti itu berarti ujung-ujungnya sebetulnya tidak suka dengan disebutnya nama-nama Allah. Atau barangkali supaya nama Allah tidak tersiar, tidak terdengar kemana-mana, sebenarnya dilarang. Kalau besar lagi dan sebenarnya atau barangkali memakan penghasilan itu masjid dengan cara yang tidak halal. Itu juga salah. Memang mana penghasilan masjid di bawah kabur, atau misalkan ada masjid ini punya sawah, lalu sawahnya dia pakai, dia garap, lalu hasilnya tidak pernah ke masjid, dia sendiri aja yang makan, digelapkan gitu kan penghasilannya. Ini juga sama, begitu itu. Berbeda kalau penghasilan di masjid itu ada kesepakatan bersama, seperti misalkan pengurusan masjid, pengurusan apa yang menjadi imam, jadi muadzin atau orang-orang pengurus, misalkan itu sudah sepakatan dari awal. Nah, itu tidak masalah. Kayak Islamic Center kan itu pengurus itu berapa? Ketua masjid itu ada itu. Ini kan Islamic Center, pengurus-pengurus itu. Apa? Atau menghilangkan hak-haknya masjid. Hak-haknya masjid misalkan. Masjid ini ada hak untuk diberikan kepada seseorang, tapi dihilangkan oleh itu juga sama. Zalim juga ya. Jadi simpulnya, ibaratnya ini bahasa, sebetulnya bahasa umum, lah khusus di sana. Sebagiannya memang adalah raja itu yang menghancurkan masjid, tapi sejatinya ini tabiatnya umum. Setiap hal orang itu tidak suka untuk melakukan menyebut nama Allah di dalam masjid, lalu dia larang, berarti itu adalah asal, itu logika. Yang kedua, kejadian pelarangan ini ketika di tahun ke-6, yang mana pada waktu itu baginda Rasul dan para sahabat akan melakukan umrah. Setelah sampai ke lembah Hudaybiyah, ternyata dicegah, dilarang oleh musyrikin. Dalam pelarangan itu Rasulullah tidak boleh masuk Mekah. Kalau tidak boleh masuk Mekah, otomatis kan berarti tidak boleh ibadah di dalamnya. Akhirnya dalam perjanjian Hudaybiyah itu ditaruh tuh perjanjian. Ada kalau di Madinah itu kita lihat perjanjian Hudaybiyah itu bisa dilihat sekarang. Dalam poin perjanjian Hudaybiyah itu Rasulullah diperkenankan oleh musyrikin masuk ke Mekah, tapi nanti tahun depan, berarti tahun ke-7. Dan itu pun diberi waktu cuma 3 hari, boleh masuk tahun depan. Akhirnya Rasulullah dengan para sahabat yang sudah memakai kain ihram, udah halu di situ sudah, membatalkan diri sudah, karena tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan. Nah, turunnya ayat ini berlaku kepada mereka sebetulnya.
Jadi yang mengajarkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyebut-nyebut nama Allah di dalam masjid, lalu mereka tidak suka. Ini sebenarnya orang berbeda. Jadi tidak ada yang lebih zalim mimman mana masjid Allah ketimbang orang yang selalu melarang masjid-masjidnya Allah. Nah, sekarang mulai dipetik-petik di masjid kan? Masih dipetik-petik sekarang. Siapa nih sebenarnya yang tidak suka? Ya ujung-ujungnya ya ke sini sebenarnya. Walaupun yang ngomongnya adalah muslim gitu. Tapi ya ujung-ujungnya pasti ke sini. Yang tidak suka dengan masjid makmur itu adalah kafir. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Kata Allah, ulaika mereka itulah maka lahum yang tidak pantas an yadkhuluha illa khaifin, untuk masuk ke dalam masjid illa khaifin, kecuali ada rasa takut. Jadi mereka itu yang selalu melarang agama Allah, melarang dikir-dikir di dalam masjid, itu sebetulnya tidak pantas untuk masuk ke dalam masjid itu. Ini kan yang dituju artinya orang-orang musyrikin itu dulu. Orang-orang musyrikin kan hidup di sekitar haram itu. Sementara Rasulullah tidak boleh masuk haram. Jadi ini teguran kata Allah, mereka itu tidak pantas di situ. Dan ini sekaligus memberikan juga kabar gembira sebetulnya. Ayat ini memberikan kabar gembira kepada baginda Rasul dengan para sahabat bahwa orang-orang musyrikin nantinya sebentar lagi akan masuk ke Masjidil Haram dengan rasa takut. Karena nanti kan Masjidil Haram dikuasai oleh Rasulullah. Mereka tidak bisa lagi masuk ke situ dengan sembarangan. Akhirnya mereka masuk ke dalam situ itu penuh dengan ketakutan. Dan ayat ini memberikan isyarat bahwa nanti mereka akan seperti itu, dan itu dibuktikan oleh Allah. Dan tidak pantas kata Allah mereka itu masuk ke dalam masjid kecuali dia merasa takut di dalamnya. Dan sekaligus memberikan ini juga seolah-olah Allah memaknainya seperti ini, aqimu bil jihad, beritahukan kepada mereka, takuti mereka sekalian dengan jihad, takuti mereka dengan perang sekalian. Berarti kalau murad min al-ayat Allah kallafna bil qital wa mana'ahum 'anil masjidil haram wa baitul maqdis. Ini ayat tujuannya adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda Rasul dan para sahabat untuk memerangi mereka yang melarang masjid-masjidnya Allah untuk disebut-sebut Allah di dalamnya, termasuk Baitul Haram dan juga Baitul Maqdis. Kata Allah, sikat habis dah sudah. Lapan sudah. Mungkin ayat-ayat seperti ini kan yang minta direvisi sama Ustaz yang kumpul itu. Ayat-ayat seperti ini nih, yang mereka takutin, yang disebutnya dalam pernikahan itu mulai diambil setelah itu. Ya, coba orang. Bahkan ini sesuai dengan ayat yang diturunkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, innamal musyrikuuna najasun. Sesungguhnya orang yang musyrik itu najis. Najis ini bukan dari segi fisiknya, tapi yang dimaksudkan itu adalah itikadnya, keyakinannya yang najis itu. Kalau fisiknya ya suci sama-sama dengan kita. Kalau dihukumi itu jasadnya najis, berarti kalau kita bersentuhan dengan mereka ya wajib dibasuh nanti karena najis kan. Tapi kan tidak. Tapi payahnya lagi
ayat yang seperti ini kadang-kadang yang dibenturkan oleh yang ngaku Islam sendiri. Ada orang yang punya keyakinan, yang ketika keyakinannya di luar dia, itu disebutnya najis saja sudah. Sehingga kalau kita berkumpul dengan mereka, itu ujung-ujungnya itu dipelnya. Ada yang macam begitu kan? Jadi seolah-olah kita ini dianggapnya najis kan? Mungkin berpendapatnya kepada ayat itu. Padahal sekalipun dia kafir, yang najis itu bukan jasadnya aja, tapi iktikadnya. Kalau jasadnya ya sama-sama suci. Bahkan sama-sama dimuliakan, walaupun kafir. Walaupun karena Bani Adam, sungguh kata Allah, kami telah memuliakan Bani Adam. Artinya musyrikin, kafirin, mukminin, ketika dia punya jasa, itu dimuliakan oleh Allah. Ketika mati, dibangkiti, dibungkus, dikuburi, kan? Walaupun kafir kan gitu. Tak kata Allah, orang musyrik itu najis juga. Pada yaqrabul Masjidil Haram ba'da amihim hada. Tidak boleh mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Nah ini tahun berapa? Tahun ke-8 setelah terjadinya Futuh Makkah. Terjadinya Futuh Makkah, ketika itu musyrikin tidak boleh lagi masuk Makkah. Itu. Bahkan ketika itu Rasulullah memerintahkan Sayyidina Ali untuk memberikan penyuluhan, memberikan pengertian kepada seluruh orang yang ada di sekitar Haram. Pertama, yang diberitahukan oleh Sayyidina Ali, yang disuruh oleh Rasulullah, Allah yatuba bil baiti uryan. Tidak boleh bertolak lagi di Baitullah dengan telanjang. Kalau dulu sebelum penaklukan, itu mereka kelakuannya begitu. Ibadah haji itu kan ada dari sejak dulu. Tawafnya sejak dari dulu ada. Cuma mereka melakukan tawaf itu telanjang. Telanjang bulan mereka. Makanya kita pun juga kalau sudah ihram, kain ihram tidak boleh ada yang nyangkut di dalam sedikit pun. Pokoknya satu kain aja. Karena ritualnya memang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi caranya, kalau bentuk khusus laki-laki, hanya satu kain saja yang dipakai, bawahan atasan. Bahkan dalaman pun tidak diperkenankan. Makanya hati-hati kalau sudah pakai kain ihram, jangan duduk sembarangan. Kacau lebih banyak yang duduk sembarangan ya. Atau pakai kain ihramnya harus betul-betul bisa aja. Ada Pak yang pakai kain ihram salah pakai kain ihram, begitu pincang sedikit bolong. Terus pakai, kalau sekarang enaknya ada sabunnya, kalau sekarang ada kuncinya. Kalau dulu kan tidak ada. Tapi kalau nggak boleh pakai, bahaya juga. Nah kalau dulu itu lihatnya panjang lagi. Yang kedua, wahanda yang pada adalah orang musyrik setelah Futuh Makkah tidak diperkenankan lagi menunaikan ibadah haji. Karena diganti oleh musyrik. Tidak diperkenankan seperti itu. Itu. Dan itu terjadi dulu. Makanya ibadah ritual haji ya, sekarang pun juga tetap dipertahankan ritualnya, sa'inya, terus tawafnya, tapi caranya yang beda. Sa'i juga sama, nanti ada di depan ayat sa'i. Yang mana tujuan sa'i itu? Kalau kita kan sofa marwah, kalau dulu itu lagi ada cerita di balik itu. Nah, jadi tidak diperkenankan masuk ke dalam masjid kecuali ada alasan apa. Karena ada masjid dulu itu dihancurkan. Bahkan Baitul Maqdis itu mulai dibangun kembali oleh Sayyidina Umar. Dulu ketika Raja Mu'tasim itu menghancurkan Baitul Maqdis di Sama'ata itu kembali dibangun lagi itu oleh Khalifah Sayyidina Umar.
Tapi kalau Khalifah Sayyidina Umar itu yang membangun lagi, berarti ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu tinggal bangunan kecilnya, puing-puingnya gitu. Karena yang dibangun itu dari Khalifah Sayyidina Umar lagi, Baitul Maqdis. Nah makanya berangkat dari ayat ini ada istilah para ulama, boleh atau tidaknya kafir masuk masjidnya. Sebetulnya kalau ditinjau dari segi boleh atau tidaknya tergantung daripada apa yang dipakai. Pertama ini, kalau Imam Malikiyah itu melarang orang-orang di luar kita untuk masuk ke dalam masjid, illa dihajati, terkecuali karena kebutuhan. Jadi Imam Malikiyah berpendapat bahwa musyrikin kafirin tidak boleh masuk masjid, terkecuali ada kebutuhan. Kebutuhannya apa? Kebutuhannya misalkan saya delegasi luar negeri pengen masuk Istiqlal, pengennya apa? Ya pengen lihat gitu. Ya tidak bukan muslim gimana? Nah, kalau Imam Malik itu tidak memperkenankan sebetulnya, kecuali ada. Yang kedua, Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i ini tafsir, perincian beliau itu menyebutkan ketika orang muslim itu memberikan ini di luarnya, tapi di luar masjid yang tiga. Berarti kalau Imam Syafi'i menyebutkan bahwa di luar masjid yang tiga ada ini. Kalau di masjid yang tiga ini Imam Syafi'i tidak boleh. Maka Madinah, Baitul Maqdis, Imam Syafi'i tidak memperkenankan, tapi ini masuk masjid. Nah kalau di luar itu Imam Syafi'i memberikan penafsiran. Artinya boleh mereka masuk di luar masjid yang tiga, tapi ada izin dari muslimin. Dalam hal ini adalah pengelola. Kira-kira Pak Ketua membolehkan nggak mereka masuk masjid? Pak Ketua rapat dengan para yang lainnya. Kata mereka, oke setuju, mereka masuk. Nah, kalau misalkan seperti itu, silakan. Kalau ada perizinan dari muslimin yang menolak di luar masjid yang tiga. Nah, sementara Imam Hanafi, kalau Imam Hanafi itu boleh-bolehnya mutlak. Kalau Imam Hanafi itu membolehkan ada hajatkah atau tidak, mau masjid Haram kah, masjid Madinah kah, masjid yang di Baitul Maqdis atau di luar masjid yang tiga, kalau Imam Hanafi membolehkan. Berarti kalau melihat dari situasi seperti ini, mana yang kita pakai? Maliki, Syafi'i, atau Hanafi? Jadi tidak rancu berpikirnya. Kalau ada misalkan orang yang masuk ke dalam masjid, lalu orang muslimin membolehkan ke dalam situ, berarti kalau mana yang diambil. Terus kemudian yang kedua, sesuaikan dengan kebutuhannya. Mau apa dulu dia? Tujuannya mau ngapain? Kalau tujuannya supaya mereka itu tertarik dengan keislaman, ya silakan. Barangkali ketika masuk ke dalam masjid tertarik ke dalam Islam, dan tidak sedikit itu. Atau yang ketiganya memperkenalkan bahwa Islam itu tidak seperti mereka yang katakan bahwa Islam itu rahmat, Islam itu rahmatan lil alamin, tidak sadis, tidak logis. Boleh tidak seperti itu? Kembali kepada Islam. Jadi mereka ini tidak diperkenankan masuk ke dalam masjid illa qa'imin, kecuali ada masalah. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Bagi mereka di dunia khizyun, ada kehinaan, ada kenistaan. Mereka-mereka yang selalu menahan atau melarang orang lain untuk berzikir di dalam masjid, itu ada kehinaan, ancaman dari Allah. Kehinaannya apa? Pertama, mereka diperangi. Yang kedua, mereka ditawan. Bahkan yang ketiga, mereka dikenakan jizyah, upeti, bayar pajak.
Jangan dulu kan gitu. Ketika mereka itu berani melawan dengan apa yang ditentukan oleh Rasulullah SAW, bahkan yang melawan itu ditawan. Kalau mereka mau aman, bayar upeti, bayar pajak, karena itu keinginan. Jadi ini ayat lahum fid dunya khizyun itu sebetulnya hada amrun likulli man mana'a masajidallah min dzikri ismillah fiha kana musliman aw kafiran. Kalau dalam pemahaman tafsir Sawi, ini ayat itu sebetulnya umum bagi siapapun yang melarang masjid-masjid Allah untuk berzikir di dalamnya, musliman kana aw kafiran, baik muslim atau kafir sebetulnya. Jadi muslim kan kafir kan ketika dia melarang orang lain untuk berzikir di dalam masjid, itu sama sebetulnya. Ya ada hijau, ada kehinaan. Bahkan disebutkan kalau kehinaan orang muslim itu yang melarang seperti itu, hidupnya itu pertama al-masoib, diberikan musibah. Jadi orang-orang yang selalu melarang masjid-masjidnya Allah untuk berzikir diberikan musibah. Yang kedua kefakiran. Yang ketiga buta dari yang hak, tidak bisa memilah-milih mana yang benar mana yang salah. Dan yang paling parah nanti wal mautu ala kulli halatin mawdu'ah, dia mati dalam keadaan tidak diridhoi oleh Allah. Mau tidak. Kalau dilihatnya dari segi, karena kalau orang yang dilihatin dari segi orang yang kafir, ini sudah jelas, wadahum fil akhirati adzabun alim. Bagi mereka ada siksa di akhirat yang sangat dahsyat. Bagi siapa ini? Ini orang kafir. Karena ada sabilul khuludi yang dimana kafir. Jika dia mati dalam keadaan kafir, maka berarti selamanya di situ. Berarti kan itu kehinaan. Dan kalau orang muslim itu ada saling tertib mata musliman. Kalau orang muslim itu masuk ke dalam neraka itu kan saling tertib. Artinya mensucikan dia. Sementara kalau orang kafir itu penghinaan. Berarti kalimat khizyun itu penghinaan untuk kafir. Cuma bahasa yang disawarkan di sini terpautnya bukan hanya orang kafir saja. Karena wa kullu ayatin waradat fil kufari fa innaha tajaddu ghayriha ala ismatil mu'min. Setiap ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan tentang orang-orang yang kafir, kehinaan orang yang kafir, maka ayat itu pun juga menarik sekaligus menyeret kepada usatul mukminin, ya orang yang mukmin yang durhaka. Jadi yang mukmin durhaka pun juga sebagian kesalahan dengan kehinaan itu. Makanya naudzubillah min dzalik. Jangan sampai dah kita ini termasuk manusia-manusia yang melarang orang lain. Kayak kemarin malam Nisfu Sya'ban di daerah saya ada satu masjid ribut paginya. Gara-garanya apa? Baca Yasin sudah 2 kali, 3 kalinya keburu Isya. Datang orang, mencak-mencak, suruh berhenti. Ini Isya. Bina. Maaf ya, akhirnya nggak bisa lanjut Pak. Gara-gara manusia yang satu ini. Sampai bau hangat tuh. Coba. Bisa aja macam itu. Nah, hal-hal yang seperti ini sebetulnya yang tidak boleh. Ya kalau nggak suka padahal belok aja ke masjid lain kan? Kan bisa aja. Kalau masjid lain yang sudah beres orang ini enggak. Dia tetap mau di masjid itu, tapi di masjid itu masih belum selesai. Tinggal 1 lagi sia-sia gitu. Nah, kalau hal-hal seperti itu boleh kita ini mengumpulkan
sholat. Sebetulnya kita lihat dalam hukum fikih. Kalau di dalam hukum tafsiran nggak mungkin ketemu. Yang bakal ketemu itu dalam hukum fikih. Maka di dalam hukum fikih menjelaskan setiap hal daripada sholat itu kan ada yang waktu itu, ada yang waktu fadilah, ada yang waktu wajib, ada yang waktu jawaz, ada yang waktu makruh, ada yang waktu haram. 5. Setiap kali datang sholat, ini 5 waktu nempel. Waktu fadilah, ketika kau ada langsung sholat, itu waktu fadilah, terutama. Tapi bukan berarti setiap langsung ada langsung sholat. Di tubuh pun juga nggak masalah. Misalkan habis ada nih, tubuh ini sampai 1 jam. Habis 1 jam baru sholat bareng-bareng. Itu juga sama waktu fadilah. Masih utama itu. Makanya kan di dalam hukum fikih itu ada bahkan yang menyunahkan sholat isya diakhirkan. Ya kan? Sholat subuh bisa diakhirkan, tapi dengan catatan melaksanakan itu sholatnya berjamaah. Terus yang kedua, mengakhirkannya apa dulu? Bukan main kartu gitu lalu diakhirkan sholatnya. Tahlil, bersilaturahmi, lalu akhirkan sedikit. Tidak masalah. Atau waktu wajib itu setiap waktu masuk sholat ya waktu wajib. Nah selebihnya dari situ ada waktu jawaz. Taruhlah kalau misalkan waktu jawaz itu kalau sholat zuhurnya jam 12, waktu fadilah jam 1 ke sana itu waktu jawaz. Waktu boleh, masih boleh kita melakukan perbuatan sholat di situ. Terus nanti ketika asar ini jam berapa? Misalnya taruh asar ini jam 3. Berarti setengah 3 itu masih bisa sholat asar, cuma mulai makruh. Karena sudah mulai nempel tuh. Waktu makruh itu jadinya pakai, tapi sah sholatnya. Kemudian yang kelima ada waktu haram. Waktu yang mana? Waktu yang haram itu ketika kita sholat Allahu Akbar baru 1 rakaat masuk asar. Itu. Jadi dua kaki ini, 1 kaki ke duhur, 1 kaki ke asar. Itu waktu yang kita pakai haram. Cuma sholatnya sah, wajib diberesin. Tapi waktu haram. Jadi kalau diukur dari segi waktu itu, nggak masalah, diinginkan. Bahkan yang kedua, kita harus melihat dari sisi kemaslahatan. Al-maslahatul aman qaddamun ala maslahatul khassa. Maslahat umum banyak orang itu harus diutamakan ketimbang kemaslahatan diri pribadi. Saya mau berjamaah, tapi orang lain banyak nih yang masih baca Yasin misalnya, yang mending tunggu yang banyak ini. Setelah beres itu baru sholat berjamaah kan bagus. Jadi kadang-kadang otaknya dangkal, susah kalau orang dangkalnya, emosinya tidak mengurungkan gitu. Agama itu bukan pakai otak, tapi harus pakai dalil. Jadi ribut semua, gara-gara gitu loh. Nah itu yang disebut masa didamai. Kita melarang orang pikiran sampai berani begitu. Nah yang harusnya dikritisi itu yang Islam yang begitu, bukan Islam yang baik-baik. Bisa belum? Nanti takut dikritik juga saja. Bisa? Walillahil masyriqu wal maghribu wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا اجمعين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اعوذ الذي امرنا به وقنا وقبل على وبركات في ديننا وسلم تعالى وسلم تعالى الى رسولنا ورسوله ورسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.